memang dikenal memiliki reputasi angker dan sering dikaitkan dengan cerita mistis. Tapi kalau bicara soal asal-usul pesawat jatuh di Gunung Salak, yang paling terkenal adalah tragedi Sukhoi Superjet 100 pada tahun ke-2012. Fakta sejarahnya, tanggal 9 Mei tahun 2012. Pesawat Sukhoi Superjet 100 pesawat buatan Rusia. Kejadian saat melakukan penerbangan demonstrasi Joy Flight untuk promosi. Pesawat hilang kontak dengan menara kontrol di Halim Perdana Kusuma. Lokasi jatuh tebing Gunung Salak pada ketinggian sekitar 1.800 meter. Korban 45 orang, semua penumpang dan kru tewas. Fakta penyebab versi resmi investigasi. Pilot menonaktifkan sistem peringatan TERNESEM. Pilot tidak sadar bahwa pesawat sedang mengarah ke tebing karena kondisi cuaca berkabut. Gunung Salak memang dikenal berbahaya bagi penerbangan, banyak lembah curam, puncak tinggi dan cuaca cepat berubah. Asal-usul dan kisah mistis. Selain faktor teknis, masyarakat sekitar Gunung Salak punya banyak cerita mistis. Konon, gunung ini adalah tempat bersemayamnya makhluk halus atau penjaga gaib. Ada kisah bahwa Gunung Salak menyimpan jalur gaib, sehingga pesawat atau orang yang masuk bisa terlena dan tersesat. Beberapa pendaki juga sering mendengar suara gamelan atau langkah misterius di jalur pendakian. Jadi, asal-usul pesawat jatuh di Gunung Salak adalah perpaduan antara faktor medan geografis yang sulit, cuaca yang ekstrem, dan juga bagi sebagian orang, nuansa mistis yang melingkupi gunung ini. Legenda gaib Gunung Salak dan pesawat yang celaka. Dahulu kala, jauh sebelum manusia mengenal mesin terbang, Gunung Salak dipercaya sebagai kerajaan gaib. Di sanalah bersemayam Prabu Dewata Salaka, raja para makhluk halus yang menjaga keseimbangan alam. Puncak-puncaknya bukan sekadar batu dan hutan, melainkan gerbang menuju alam tak kasat mata. Konon, ada sebuah jalur angin gaib yang membentang di sekitar punggung gunung. Jalur ini bagaikan lorong tak terlihat, penuh kabut dan pusaran halimun. Burung-burung pun sering hilang di dalamnya, seolah ditelan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika zaman berubah dan manusia mulai menguasai langit dengan pesawat terbang, para leluhur gaib di Gunung Salak merasa wilayah mereka terganggu. Dentuman mesin besi yang meraung di angkasa dianggap sebagai tantangan. Maka, Prabu Dewata Salaka menetapkan hukum. Siapapun yang berani melintas tanpa izin akan terseret ke lorong gaib. Ia tidak akan kembali kecuali dengan jiwa yang telah menjadi korban. Sejak saat itu, banyak cerita lahir. Ada pesawat yang tersesat, ada pula yang mendadak hilang kontak, seakan ditarik ke dalam kabut tebal. Warga sekitar meyakini bahwa kabut Gunung Salak bukan kabut biasa melainkan tirai antara dunia manusia dan dunia gaib. Orang-orang tua sering berpesan, jangan sombong di langit Gunung Salak, ucapkan salam pada penunggunya, agar perjalananmu selamat. Dan hingga kini, setiap kali ada pesawat yang celaka di sana, masyarakat sekitar mengaitkannya dengan kutukan penjaga gaib. Gunung Salak, sebuah pengingat bahwa meski manusia bisa terbang tinggi, ada batas yang tidak boleh dilanggar. Penduduk tua di kaki Gunung Salak percaya, setiap kali akan terjadi musibah di udara, ada tanda gaib yang muncul. Malam sebelum tragedi, beberapa warga mengaku melihat cahaya api hijau menari di langit.
bukan bintang, melainkan seperti lentera gaib yang bergerak perlahan, diiringi suara gamelan samar dari dalam hutan. Seakan ada pesta arwah di atas gunung. Ada pula cerita dari pendaki yang pernah tersesat di lereng. Salak, ia melihat sosok tinggi, besar berkulit hitam legam, bermata menyala merah, berdiri di tepi jurang. Sosok itu mengangkat tangannya ke arah langit, seolah memanggil sesuatu dari udara. Pendaki itu selamat, tapi bersumpah setelah turun ia mendengar berita pesawat jatuh tak lama kemudian. Sebagian warga meyakini sebelum sebuah pesawat celaka, kadang terlihat bayangan hitam sebesar burung raksasa yang melayang di atas puncak gunung. Burung itu bukan hewan, melainkan penjelmaan prajurit gaib gunung. Salak yang bertugas menarik apapun yang melintas di wilayahnya. Konon, arwah para korban pesawat yang jatuh di sana tidak pernah benar-benar pergi. Di malam berkabut, sering terdengar jeritan samar di antara pepohonan, seperti suara orang memanggil-manggil. Para penjelajah hutan bahkan ada yang mendengar teriakan help dalam bahasa asing, padahal tak ada siapapun di sekitar. Orang tua desa selalu mengingatkan, Gunung Salak bukan sekadar hutan dan batu. Ia hidup, ia punya penjaga. Jika kau melihat kabut turun tebal menutupi langitnya, yang gan sekali menantang, itu tanda para penunggu sedang berkumpul. Malam kabut di Gunung Salak. Namaku Yayang, seorang warga desa di kaki Gunung Salak. Malam itu, udara terasa aneh lebih dingin dari biasanya. Kabut turun begitu tebal sampai jarak 1 langkah pun tak jelas terlihat. Saat hendak menutup pintu rumah, tiba-tiba dari arah gunung terdengar bunyi gamelan samar. Bukan dari kaset, bukan dari radio, melainkan seperti datang langsung dari dalam hutan. Suaranya naik turun, kadang jelas, kadang hilang. Aku berdiri terpaku. Di sela kabut kulihat ada cahaya hijau kebiruan di langit, bergerak pelan seperti lentera terbang. Namun yang membuat bulu kuduku merinding, di balik cahaya itu tampak bayangan besar, menyerupai burung raksasa mengepakkan sayap. Setiap kali mengepak, kabut makin pekat. Keesokan paginya, aku pergi ke ladang. Dari kejauhan kulihat sekilas sosok tinggi hitam berdiri di tepi jurang, menatap ke langit. Matanya merah, menyalakan api di antara kabut. Aku ketakutan, segera berlari pulang tanpa menoleh lagi. Beberapa jam setelahnya, berita mengejutkan datang. Sebuah pesawat besar jatuh di Gunung Salak. Semua penumpangnya tewas. Saat mendengar berita itu, lututku gemetar. Ingatanku kembali pada cahaya gaib, bayangan burung raksasa, dan sosok hitam yang kulihat. Orang-orang desa hanya berbisik, itulah tanda para penunggu gunung sudah meminta tumbal. Sejak hari itu, setiap kali kabut turun dan gamelan samar terdengar dari arah gunung, aku tak pernah berani menatap langit. Aku tahu, mungkin saja ada mata merah yang sedang mengawasi.